Demi kepercayaan kalian tidak runtuh, demi supaya PNS bisa dipercaya, saya siap. Warga yang memberikan KTP yang 1 juta itu saya yakin adalah orang-orang yang rasional. Pemirsa, jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan, Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok kini berada dalam persimpangan karena sampai saat ini ia belum memastikan jalur mana yang akan dipilihnya. Jalur independenkah bersama dengan relawan teman Ahok atau justru lewat jalur partai politik bersama dengan 3 partai politik yang sudah secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada Ahok. 1 juta kopi KTP sudah diraih Ahok melalui usaha teman Ahok. Sementara itu ada 3 parpol yang sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok, yaitu Partai Nasdem, Hanura, dan juga Partai Golkar. Jumlah kursi mereka di DPRD DKI Jakarta sudah sangat cukup untuk membuka jalan tol mengantarkan Ahok maju dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Namun kita perlu mencatat berbagai hadangan harus dilalui oleh Ahok. Misalnya saja dugaan aliran dana kampanye melalui relawan teman Ahok. Kemudian ada juga kasus dugaan suap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang hingga kini belum tuntas 100%. Pertanyaannya sekarang, jalur manakah yang akan dipilih oleh Ahok, independen atau partai politik? Kemudian mampukah Ahok melewati berbagai hadangan sehingga mulus maju dalam kontestasi Pilkada 2017? Selama 30 menit ke depan kami akan mengulasnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, akhir pekan lalu 1 juta dukungan melalui KTP warga berhasil dikumpulkan relawan teman Ahok untuk mengusung Ahok melalui jalur independen. Di saat bersamaan setelah Partai Nasdem dan Partai Hanura menyatakan mendukung Ahok, Partai Golkar pun menyatakan hal serupa. Baik jalur independen maupun jalur partai politik, keduanya memungkinkan untuk membawa Ahok kembali bertarung dalam Pilkada DKI tahun depan. Mana yang akan dipilih Ahok? Berikut ulasannya. Inilah saat teman Ahok mengadakan syukuran terkumpulnya 1 juta fotokopi kartu tanda penduduk dukungan bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan melaju melalui jalur independen di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu 19 Juni lalu. Pengumpulan KTP ini dimulai sejak 11 Maret lalu saat Ahok memutuskan akan maju melalui jalur independen bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono sejak 6 Maret silam. Sebelumnya Ahok sempat dipasangkan dengan Jarod Saiful Hidayat, wakilnya saat ini, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ahok sendiri hadir dalam acara ini. Ahok juga menegaskan, dengan tercapainya 1 juta KTP ini, maka ia akan maju melalui jalur independen bersama dengan teman Ahok. Jadi sekarang kita punya 2 jalan. Kita mau jalan tol atau mau jalan biasa sekarang. Tergantung teman-teman Ahok. Kan dia juga ngajuin ke MK juga. Yang penting misi untuk memberikan saya tiket jamin pasti maju ke pencalonan gubernur ini sudah terbuka. Teman Ahok sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk memutuskan apakah maju lewat perseorangan atau parpol. Kami ikhlas dengan cara maju jalur independen atau jalur partai politik, tapi yang penting tadi kami tekankan bahwa Bapak harus sudah ditunjukkan surat rekomendasi dari partai politik mana yang akan mengusung Bapak, seperti itu. Namun, hadirnya beberapa parpol yang telah menyatakan dukungan tanpa syarat kepadanya, seperti dari Partai Nasdem, Partai Hanura, dan terakhir dari Partai Golkar, terutama dari DPD Golkar DKI Jakarta. Karena jika Golkar bergabung bersama Nasdem dan Hanura, maka total kursi ketiga partai ini di DPRD DKI memenuhi syarat mengusung Ahok. Kondisi ini membuat Ahok seolah berada di simpang jalan. Ahok mempertimbangkan dukungan terhadap partai politik, meski dukungan terhadap teman Ahok telah mencapai 1 juta KTP. Dirinya masih akan membicarakan dukungan terhadap parpol kepada teman Ahok. Ya, aku mau tanya sama teman Ahok. Ya kan partai kan tunggu musda. Ya saya diundang ya hadir, itu sih ya. Di kalangan petinggi Golkar sendiri, soal dukungan terhadap Ahok membuat sikap partai yang baru mengangkat ketua umumnya ini sempat terbelah. Ada banyak yang ingin mendukung Pak Ahok, saya kira benar, tapi prosesnya harus kita lalui.
harus ada pencalonan, harus ada survei, harus ada, kemudian setelah itu DPP bicara dengan Ketua Dewan Pembina. Itu berdasarkan keputusan dari Munas luar biasa yang lalu. Boleh saja ada saran, boleh saja ada masukan, boleh saja ada pandangan pendapat, baik itu dari Dewan Pembina, dari Dewan Pakar, dari Dewan Kehormatan, tapi tentu putusan akhirnya tetap di tangan DPP. Tidak ada kata-kata wajib. Tidak ada wajib. Meski bimbang dan belum memutuskan dengan pasti jalur yang akan ditempuh kelak, survei menunjukkan mantan Bupati Belitung Timur ini masih unggul. Dalam hasil survei calon Gubernur DKI untuk Pilgub 2017, tingkat popularitas Ahok mencapai angka 98%. Begitu pula dengan tingkat elektabilitas Ahok mencapai angka 49%. Sedangkan berdasarkan tingkat kesukaan, Ahok juga unggul dengan angka mencapai 62,5%. Kalau pertama tetap saja memang Pak Ahok sebagai gubernur saat ini itu tetap selalu unggul dibandingkan yang lain. Nah, tapi yang kedua ini adalah bahwa ternyata seperti kayak Ridwan Kamil yang sudah menyatakan tidak akan ikut dalam kontestasi ini, ternyata masih banyak publik Jakarta yang menginginkan beliau untuk ikut nih di sini gitu. Selain Ridwan Kamil juga adalah Bu Risma yang masih belum jelas, dan ternyata banyak sekali publik yang menginginkan Bu Risma itu ikut tampil. Masifnya dukungan melalui jalur independen dan tingkat elektabilitas dari hasil survei membuat besar pula harapan warga Ahok maju tanpa parpol. Harapan yang berarti pula kepercayaan. Ahok dinilai perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat yang telah memberi dukungan kepadanya jika akhirnya ia maju melalui kendaraan partai politik. Karena jika tidak, ia akan kehilangan kepercayaan dari para pengusungnya. Basis rasionalitas penting karena warga yang memberikan KTP yang 1 juta itu saya yakin adalah orang-orang yang rasional. Nah, ya bangunlah understanding. Gimana caranya? Ya ngumpulin organ-organ yang sekarang ini intens, entah itu di booth, entah itu di media sosial, entah itu untuk kemudian oke, kenapa saya harus beralih dari kandidat perseorangan ke jalur partai gitu. Namun memilih jalur independen juga bukan tanpa risiko. Dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang disahkan DPR 2 Juni lalu, terdapat sejumlah pasal yang dinilai akan menyulitkan langkahnya maju melalui jalur independen. Salah satunya adalah pasal 41 dan 48 yang mengatur bahwa pendukung pasangan calon independen harus terdaftar dalam DPT pemilu sebelumnya, yakni Pilpres 2014 untuk DKI Jakarta. Kalau aturan seperti ini, maka ya mereka tidak bisa lagi diteruskan sebagai pendukung. Ya. Nah, kalau sebagai pemilih, sebetulnya kalau memperhatikan juga undang-undang ini, itu masih boleh. Pasal lain yang dinilai akan berpengaruh terhadap penggalangan KTP dukungan adalah mengenai verifikasi faktual oleh petugas panitia pemungutan suara atau PPPS yang dilakukan dengan metode sensus. Kini teman Ahok sedang melakukan kajian untuk melakukan judicial review ke MK terkait hasil revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi kami menanggapi hal ini sebagai sebuah sebuah tantangan baru yang pertama ya Mas ya, karena mungkin ada juga masalah sensus juga, terus ada lagi masalah sesuai harus DPT dan DP4 kayak gitu kan. Kami beranggapan bahwa memang banyak di kita yang memang pemilih pemula. Jadi ini kami bilang ini dari upaya dari mencegal ya Mas ya. Lagi-lagi upaya dari mencegal teman Ahok untuk mendapatkan tiket Basuki Cahayapurnama agar maju melalui jalur independen. Bukan hanya pada hasil kerja para relawan yang dipertanyakan. Dugaan aliran dana sejumlah 30 miliar juga mengemuka. Akankah membuat para relawan mundur? Teman Ahok dituding menerima dana sebesar 30 miliar rupiah dari pengembang. Informasinya sesaat lagi.